di Alkitab itu selalu diakhiri penutup Alkitabnya itu adalah barang siapa yang menambahi atau mengurangi firman Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan satu malapetaka bagi dia. Itu di penutup daripada kitab Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk Islam di tahun 2017. Apa nih sebenarnya yang membuat Bang Ferry ini tertarik untuk masuk Islam? Yang buat saya tertarik memeluk Islam. Ya, yang pertama adalah daripada akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Itu landasan utama. Dari akhlaknya. Iya. Jadi memang untuk dari kisah Nabi, semenjak saya, bahkan ketika saya masih Kristen pun juga saya sering membaca kisah-kisah para Nabi. Nah, yang pertama adalah jikalau kita melihat sosok beliau kan adalah suri tauladan. Yang namanya suri tauladan itu berarti dia juga harus mengimplementasikan agar menjadi seorang tauladan yang baik. Ya kan? Nah, saya pernah membaca kisah dari beliau di mana ketika beliau itu ingin lewat suatu tempat atau pergi ke Madinah, itu setiap perjalanan beliau itu diludahi sama orang kaum Quraisy. Di mana orang itu disuruh oleh pamannya itu Abu Jahal. Karena banyak orang kaum Quraisy itu sangat benci kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika para sahabat bertanya kepada Sayyidah Khadijah, wahai Sayyidah Khadijah, bagaimana akhlak daripada baginda Nabi Muhammad SAW? Lalu Sayyidah Khadijah menjawab, Nabi Muhammad SAW itu bagikan isi Al-Quran yang berjalan. Nah, berarti kan dia mengimplementasikan isi Al-Quran pada kepribadian sehari-hari. Nah, contohnya satu. Ketika beliau dihina oleh orang kaum Quraisy pada saat itu, orang-orang Judaism, orang-orang Yahudi, tapi beliau tetap masih menunjukkan perilaku yang baik. Dan itu juga kan dikatakan dalam surah Al-Anbiya. Tidaklah kuutus engkau wahai Rasul, melainkan menjadi rahmat semesta alam. Nah, yang namanya untuk menjadi rahmat semesta alam, berarti dia bukan hanya untuk suatu kaum atau satu golongan, tetapi untuk semua. Nggak memandang siapapun dia atau apapun suku, ras, dan budayanya. Tapi namanya untuk semua. Berbeda dengan para nabi sebelumnya. Kalau para nabi sebelumnya itu kan hanya untuk suatu kaum. Nah, tapi baginda Nabi Muhammad SAW itu rahmat untuk semesta alam. Bahkan itu dipraktikkan langsung sama beliau ketika beliau dihina, dicaci maki, bahkan sampai dilempari oleh kotoran. Tapi beliau masih mau tetap menyuapi orang Yahudi buta itu dengan sepiring nasi. Ketika disuapi, beliau itu menyuapinya seseorang itu walaupun dia benci dengan Nabi, tapi beliau masih menyuapinya itu dengan rasa kasih sayang. Ya kan? Ketika beliau wafat, itu yang menyuapin itu diganti oleh sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar. Nah, orang buta Yahudi ini bertanya, siapa engkau? Kenapa kok cara nyuapinnya kok beda dengan orang yang nyuapin aku waktu pertama kali? Nah, ketika dari situ Sayyidina Abu Bakar bercerita, ente tahu nggak yang nyuapin ente selama itu ya ente yang orang-orang yang selalu ente hinakan. Siapa dia? Ya, dia adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sampai saat di situ akhirnya kan beliau menangis dan memeluk Islam. Gitu. Jadi memang pada dasarnya kita dakwah itu bukan hanya dengan cara berdebat face to face, enggak. Melainkan kita menunjukkan akhlak yang baik pun itu juga merupakan salah satu bentuk dakwah, dan itu kan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kan kata Nabi juga mengatakan bahwasanya dalam sebuah hadis, al ilmu bil amalin kasajari bila samirin. Ilmu harus diamalkan. Kalau ilmu nggak diamalkan itu bagaikan pohon yang nggak ada buahnya, jadi nggak ada manfaatnya. Dan itu juga dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu. Kalau secara garis besarnya, yang akhirnya menjadikan trigger atau pematik dari Bang Ferry untuk masuk ke dalam Islam itu apa?
kira-kira? Yang fundamentalnya mungkin ya, yang sehingga fundamental itu membuat saya benar-benar memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Ya sebenarnya sih gini ya, setiap para nabi itu mengajarkan bahwasanya Tuhan itu satu, esa. Makanya coba kita lihat contoh mungkin ya, Judaism sekarang Tuhannya satu kan, dan nggak terlihat. Hanya saja dia nggak mengakui kedatangan akan baginda Nabi Muhammad. Nah, hanya teman-teman Kristen itu yang Tuhannya 3. Islam Tuhannya 1 dalam surah Al-Ikhlas. Makanya kan ditekankan di sana ahad. Kul, katakanlah huwallahu ahad. Tuhan itu 1. Di sana untuk menegaskan. Seharusnya bisa di sana itu untuk memakai kata wahidun. Kan artinya sama 1. Nah, tetapi kenapa di sana memakai kata ahad? Agar untuk menegaskan bahwasanya Tuhan itu 1 dan tidak beranak apalagi diperanakan. Nah, setelah saya telusuri, kenapa kok Tuhan saya kok ada namanya Roh Kudus, ada namanya Tuhan Bapa, ada namanya Tuhan Anak. Saya telusuri. Ketika saya telusuri, saya nggak mau itu mentelusuri itu dengan cara saya mendengar dari apa yang disampaikan oleh orang. Tapi saya mentelusurinya itu dengan cara saya melihat suatu pedoman yang kita mungkin anggap itu sebagai kitab suci atau tolak ukur kebenaran. Nah, saya mencarinya dari situ. Dan ketika saya telusuri, contoh ya, di Alkitab, itu selalu diakhiri penutup Alkitabnya itu adalah barang siapa yang menambahi atau mengurangi firman Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan satu malapetaka bagi dia. Itu di penutup daripada kitab Wahyu. Nah, kita lihat yang pertama adalah pengurangan dan penambahan firman Tuhan. Ada namanya TL, terjemahan lama, itu di tahun 1912. Ada namanya TB1 di tahun 1974. Dan sekarang itu ada namanya lagi TB2. Munculnya ketika LAI ulang tahun di tahun 2023. Coba kita lihat, di sana banyak perubahan. Dari kata Tuhan menjadi kata Tuhan. Dari kata Allah menjadi kata ilah. Dan masih banyak lagi. Nah, bukankah sudah dikatakan itu dalam kitab mereka? Bahwa, jikalau seseorang menambahkan firman atau mengurangi firman Tuhan, maka Tuhan itu akan mendatangkan malapetaka baginya. Sedangkan Alkitab itu kan menggunakan bahasa Indonesia. Berarti tolak ukurnya adalah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lah, sedangkan definisi daripada Tuhan dan Tuhan saja sudah jelas berbeda. Bagaimana bisa disama-samakan? Kan kayak gitu. Yang kedua adalah tentang ketuhanan, yaitu Tuhan 3. Nah, setelah saya mentelusuri daripada sejarah, ternyata memang konsep itu sudah ada perselisihan di zaman 325 sebelum 381 ya kalau nggak salah ya. Nah, itu ada perselisihan antara Arius dan Kaisar Alexandrianus. Jadi di antaranya Arius ini adalah murid daripada Lucian yang berdomisili di Afrika. Nah, dia mengatakan Bapa itu lebih besar daripada Yesus. Bahkan Yesus itu bukan Tuhan. Tapi Kekaisaran Alexandrianus mengatakan Yesus itu Tuhan dan setara dengan Bapa. Dan di situ saja sudah ada pertentangan. Sehingga seorang Arius dibunuh. Jadi memang pada saat itu yang nggak mengatakan Yesus Tuhan pasti akan dibunuh. Nah, ternyata di sana di tahun 325 Masehi, Konsili Chalcedon, baru Yesus diangkat menjadi Tuhan. Dan setelah saya mempelajari sejarah itu, oh ternyata Yesus ini yang ngangkat Tuhan itu bukan dirinya sendiri atau ke-12 murid daripada Yesus, melainkan seorang bapak-bapak gereja. Bahkan yang mengangkat konsep Trinitas itu bukan seorang bapak gereja, melainkan seorang filsafat. Namanya adalah Philo. Lah, lalu bagaimana kita mengikuti? Karena gini ya, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-6 sampai 7, orang-orang yang akan masuk surga bersamaku itu adalah orang-orang yang mengikuti apa yang aku kerjakan. Lah, sekarang apa yang kita ikuti dari Yesus? Yesus sujud. Di dalam kitab Matius dia sujud semalam-malaman. Yang kedua, Abraham sujud.
Lot sujud. Esra sujud. Musa pun juga ngikut sujud. Lalu kita ngikutin siapa? Yang kedua adalah perjanjian Abraham atau Ibrahim yang kita ini. Dan Yesus, bahkan perjanjian Musa dalam Yohanes pasal 5 ayat 22. Perjanjian antara nabi ini adalah sunat. Perjanjian kekal. Dan itu nggak bisa dibatalkan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius pasal 15. Dia mengatakan bahwasanya sesungguhnya aku datang itu untuk menggenapi hukum Taurat. Dan tidak akan satu titik atau satu iota pun akan dihilangkan daripada hukum Taurat sebelum langit dan bumi ini lenyap. Nah, kita perbandingkan dengan PB, ya kan? PB itu adalah paling terbanyak suratan Paulus, sekitar 13-14 lah. Sedangkan dia di dalam Galatia, hidup itu bukan hanya di bawah hukum Taurat, melainkan hanya beriman. Nah, lantas dia siapa? Iya kan? Lantas dia siapa? Apakah dia seorang nabi? Bukan. Nggak ada dari 12 murid Yesus yang mengatakan dia nabi ataupun rasul. Nggak ada. Kenapa? Dia itu seorang yang menganiaya daripada murid-murid Yesus. Hanya saja dia membenarkan dengan suratan-suratan dia sendiri untuk mengagungkan dirinya. Dimana kalau kita memakai akal kan? Dimana coba dia membenarkan pernyataan atau tingkah laku dia dari suratan dia sendiri. Contohnya suratan kisah di Tesalonika, di Galatia, di Roma. Nah, lalu ajaran Yesus yang mana yang kita ikuti? Ya kan? Bahkan di dalam perjanjian lama, itu pengorbanan dosa itu dengan darah lembu. Bukan darah manusia. Dalam 2 Raja-Raja Imamat. Yang menyembahkan pengorbanan dengan darah manusia itu sama saja mereka mengorbankan kepada Dewa Molok. Lah, kenapa kok di perjanjian baru ini diulangkan bahkan konsep pengorbanan itu dengan darah manusia? Dari mana mereka membenarkan itu? Kan kayak gitu. Sedangkan Yesus melarang. Bahkan di dalam Ulangan pasal 21. Yesus mengatakan, orang-orang yang melakukan hukum dosa paling besar, itu akan dihukum di tiang salib dan akan digantung di tiang salib. Lah, Yesus melakukan dosa apa? Sehingga dia itu menerima hukuman yang sangat besar. Kan gak ada, orang Yesus kan suci. Makanya di Islam itu dikatakan kalau kitab suci itu pasti dia itu sebuah petunjuk dan gak ada keraguan. Makanya dalam surah Al-Baqarah, zalikal kitabul riba fi hudal lil muttaqin. Kitab itu gak ada keraguan dan dia petunjuk, pedoman bagi kepegangan kehidupan kita. Bukan saling berkontradiksi. Nah, Alkitab ini saling berkontradiksi. Yesus berbicara seperti ini. Murid-murid Yesus berbicara seperti ini. Tapi Paulus berkata seperti ini. Kan berkontradiksi. Lalu mana kita mau percaya? Kan kayak gitu. Sekiranya kayak gitu, Bang.